Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Dan hari ini aku pengen bahas satu sekte yang mana sekte ini cukup unik dan sangat menjijikkan banget gitu. Kalian bisa bayangin gak sih? Ada sekte ya, ada aliran sesat yang mungkin kalau misalkan kalian ikut di sana, kalian itu bisa memakan kotoran dari pemimpinnya gitu. Yaitu sejenis kayak tai lah, apalah, semuanya itu kalian bisa menikmatinya. Tapi sebelum aku membahas kasusnya, kalian mungkin bisa tekan tombol subscribe dulu atau mungkin tekan tombol loncengnya biar ketika aku ngupload video kalian langsung dapat notif dari aku gitu. Kalian tahu ini jam berapa? Sekarang ini lagi jam 2 pagi aku syuting ini dan aku sangat menyukai keheningan ini. Anjay, keren banget aku. Yus lah, mungkin itu aja, nggak usah basa-basi lagi. Gimana kasus tentang sekte Tawi Nanla yang dari Thailand itu ya. Dan berikut ini adalah ceritanya. Sekte ini menurutku adalah sebuah sekte yang sangat menjijikan dari beberapa sekte yang pernah aku bawain. Kalau misalkan kalian sekarang lagi makan, lanjutin aja dulu nggak apa-apa, karena di sini aku akan ngomongin soal tai dan beberapa jenis kotoran manusia yang dipercaya oleh pengikutnya sangat mujarab untuk dimakan. Kasus ini terjadi di pedalaman hutan Thailand. Nama hutannya itu Tambondongklang, distrik Kongsang, provinsi Chayapung, bagian timur laut Thailand. Maaf kalau penyebutan aksenku salah ya, karena aku bukan Thailand ya. Dan pada saat digerebek polisi ya, kondisi dari gubuk ini tuh sangat menjijikkan banget dan jorok banget. Coba kalian bayangin aja ya, kalian hidup di dalam hutan dengan banyak orang, terus makanan kalian itu tai. Kalian bisa bayangin gak kayak gimana gitu ya. Terus pemimpin dari sekte ini tuh bernama Pak Tawi Nanla, usianya 70 tahun. Dia itu penampilannya gak karuan, gak pakai baju, cuma pakai rok aja atau model kain gitu setengah badan gitu. Terus rambutnya gondrong dan semuanya putih. Kalau dilihat-lihat ya sama sekali gak ada aura-aura pemimpin dari bapak-bapak ini gitu. Ini cuman kayak bapak-bapak biasa yang biasanya nongkrong di warung kopi pangku 6.000 dapat susu kopi. Tapi kalian tahu gak sih bahwa dia itu ternyata mempunyai 30 pengikut yang setia dan nurut sama apa yang dia katakan. Aku kasih tahu ya ke kalian bagaimana sekte ini percaya pada sesuatu yang sangat menjijikan dan jorok banget. Pada saat digerebek polisi di gubuknya itu, polisi itu menemukan 11 mayat yang ditaruh di dalam peti yang sengaja tidak dikubur dan bagian bawahnya itu dilubangi sedikit dengan tujuan agar nantinya jika mayat itu mengeluarkan cairan pembusukan, cairan itu digunakan untuk cuci muka dengan alasan kesehatan. Dan mereka semua itu sangat percaya dengan hal itu. Ini sih the real goblok aja gitu kan. Tapi percayalah ya, itu tidak seberapa. Bahkan 30 pengikutnya itu percaya bahwa semua jenis kotoran yang keluar dari Pak Tawi Nanla itu semuanya itu mempunyai manfaat kesehatan. Mulai dari air kencingnya, kulit matinya, tai, dan semua itu benar-benar mereka konsumsi karena mujarab katanya. Gimana coba menurut otak sehat kalian gitu? Silakan kalian komentar aja. Nah, berikut ini aku sudah menyiapkan 4 fakta soal sekte Tawi Nanla ini. Fakta pertama, awal mula sebelum penggerebekan itu dimulai ya, sebelumnya itu ada YouTuber Thailand namanya itu Morplah. Dia itu adalah salah satu YouTuber yang sedikit terobsesi dengan kegiatan sekte-sekte tertentu. Dia itu membuat konten soal sekte, paranormal, dan juga membongkar biksu-biksu palsu yang ada di Thailand. Morplah itu awalnya mendapatkan informasi dari anak yang orang tuanya itu mengikuti sekte Tawi Nanla itu. Terus setelah itu, dia itu mengkonfirmasi lebih dalam soal tempat dan lokasi sekte itu berada. Hingga pada akhirnya dia berangkat dan dia melaporkan hal tersebut ke polisi. Hingga sampai pada momennya terjadilah penggerebekan tersebut dan Morplah juga menyiarkan penangkapan itu di Facebook miliknya. Fakta kedua, ternyata sekte ini tuh bukan hanya melakukan ritual-ritual gila gitu, tapi ternyata mereka itu juga jualan makanan ke para warga. Diketahui ada beberapa anggota sekte yang membuat makanan cemilan kayak keripik ikan, kacang polong, cumi kering, dan beberapa cemilan yang lain gitu. Yang mana cemilan itu mereka tawarkan ke warung-warung dan toko di sekitar desa tersebut.
Setelah ditelusuri oleh Dinas Kesehatan Thailand, semua cemilan yang dijual di pasaran itu ada beberapa cemilan yang ternyata mengandung bakteri E. coli dan coliform. Nah, biasanya bakteri-bakteri itu ditemukan di kotoran manusia dan juga hewan. Jika bakteri itu dikonsumsi oleh manusia, efek sampingnya itu adalah diare, keracunan makanan, hingga gangguan pencernaan. Aku mikir sih ya, kayak sejenis-sejenis tai itu kan pastinya ono ndek cemilan iku ya pastinya kan. Fakta ketiga, anggota dari sekte ini itu rata-rata adalah lansia. Jadi ya, Gubernur Chaiwapum namanya itu Kroisorn Kongchalart. Maaf kalau penyebutannya salah. Dia tuh bilang bahwa sekte Tawen Nanla itu sudah berdiri 4 tahun lalu dan keberadaan mereka itu susah untuk dideteksi karena mereka itu berada di lokasi yang sangat terpencil dan cuma diisi oleh para lansia aja. Ada seorang perempuan bernama Kun Jenjirah, umurnya 53 tahun. Dia itu melaporkan ibunya yang berusia 80 tahun telah bergabung di sekte Tawen Nanla tersebut. Ibunya itu menolak untuk pulang ke rumah dan Kun itu melihat di mata kepalanya sendiri bahwa pada saat dia datang untuk menjenguk ibunya, dia melihat sendiri orang-orang gila yang ada di sana. Semuanya itu benar-benar gila banget. Mereka itu dengan lahap memakan kotoran, ketombe, dan juga kulit mati dari pemimpinnya. Yang lebih menjijikan lagi adalah para pengikut itu meminum lendir dari mayat busuk dan juga urin dari pemimpinnya. Dan mereka melakukan itu semua benar-benar dengan ekspresi seolah-olah mereka itu sangat menikmati dan suka banget dengan yang dimakannya. Kalau ada yang mau muntah silakan, nggak apa-apa, muntah ke kasur aja biar dimarahin ibumu kan. Fakta terakhir keempat yaitu pada saat pemimpinnya itu ditangkap ya, lokasinya itu ditutup. Kita itu berpikir pasti semua pengikut dan pemimpinnya itu dipenjara atau mungkin dihukum lah atau diamankan oleh polisi gitu. Tapi ternyata ada di media lokal yang memberikan informasi bahwa status Tawen Nanla itu adalah bebas bersyarat. Dan dia itu memindahkan markasnya ke provinsi Leoi di dekat perbatasan Laos. Berarti kan ada kesimpulan dan ada kemungkinan mereka ini itu kan tambah besar ya. Bisa jadi gitu kan. Jadi sekitar tempat mereka pindah markas itu bukannya malah ada yang takut, tapi malah banyak warga yang ikut kan kalau misalkan nggak tahu gitu kan ya. Dan itulah sedikit informasi tentang sekte Tawen Nanla tersebut, yang dimana ini sangat-sangat menjijikan banget gitu ya. Mosok sih ya di zaman yang era modern seperti ini tuh sekte-sekte aneh dan gendeng itu ono dulu. Jujur ya, dari tadi itu aku ngomongin tentang tai gitu, makan itu kayak sedikit agak enek petengku kan, karena kok ada gitu orang-orang percaya dengan kepercayaan yang, tapi ya baik lagi ya, kita nggak bisa menuduh gitu kalau mereka itu orang bodoh gitu. Mungkin ya karena mereka itu kurang pengetahuan aja, atau mungkin mereka nggak punya HP, jadinya mereka itu kurang maju aja gitu pemikirannya. Ya goblok sih. Ya udahlah, mungkin itu aja ya, nggak usah banyak-banyak gitu. Emang ini sedikit banget karena informasinya cuma segitu, nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang ditambahin gitu. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah nge-like. Kalau misalkan kalian pengen komentar ya komentar aja, bebas. Mengkritik ya silakan, ngasih saran ya silakan. Di sini adalah bebas banget gitulah. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Komentar misalkan ono sekte-sekte aneh ngono, aku mungkin pengen membawakan lah.